Modelan lingkungan dan objek dengan SLAM, Simulation, Location, and Mapping. Untuk menciptakan sebuah teknologi yang berbasis konteks, diperlukan sebuah tool yang dapat mendeteksi suatu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan harus dikenali terlebih dahulu agar bisa menentukan sebuah aplikasi bekerja pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satu teknik untuk menentukan kondisi lingkungan tersebut yaitu dengan melakukan lokalisasi dan pemetaan sebuah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini tidak hanya berbatas pada lingkungan yang sudah pernah dikenali, namun juga meliputi lingkungan yang sebelumnya belum pernah dikenali. Dalam hal ini, tentu setiap lingkungan memiliki kompleksitas dan detail yang berbeda-beda. Untuk itu, tool tersebut harus dapat melakukan pemetaan berdasarkan lingkungan yang ada secara real time, simulation and otomatis. Salah satu teknik lokalisasi dalam mapping yang terkenal saat ini adalah SLAM, yaitu Simulation, Location, and Mapping. Simulation, Location, and Mapping berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah peta dari suatu lingkungan yang tidak diketahui sebelumnya melalui sebuah robot bergerak yang pada saat yang sama melakukannya navigasi pada lingkungan tersebut. SLAM bukanlah merupakan sebuah algoritma tunggal, melainkan sebuah konsep utuh yang di dalamnya memuat banyak algoritma yang bekerja secara sama-sama hybrid pada kondisi-kondisi tertentu. Menurut Duran White dan Bailey 2006, SLAM merupakan pendekatan di mana mapping dilakukan pada sebuah lingkungan yang tidak dikenali dan di saat bersamaan menemukan posisi relatif agen yang melakukan aktivitas tersebut. Teknik komputasi utama saat melakukan pendekatan SLAM adalah Extended Kalman Filter (EKF). EKF bertanggung jawab untuk mempengaruhi di mana agen memperkirakan posisinya berdasarkan pola-pola yang ada, termasuk perkiraan ketidakpastian yang dihasilkan saat melakukan komputasi dalam SLAM. EKF digunakan untuk melakukan mapping pada lingkungan di sekitar agen. Hasil dari mapping tersebut akan menjadi dasar penentuan posisi dari objek virtual yang ditampilkan. Perkenalkan, nama saya Afifah Rahma. Saya akan melanjutkan presentasi dari Agung. Proses lokalisasi dan pemetaan SLAM terdiri dari beberapa tahap, yaitu Landmark Extraction, Data Association, State Estimation, State Update, dan Landmark Update. SLAM dapat diterapkan pada pergerakan 2 dimensi maupun 3 dimensi, juga dapat bekerja pada lingkungan indoor maupun outdoor. Algoritma SLAM secara tradisional menggunakan algoritma Kalman Filter, namun algoritma tersebut hanya mengizinkan ukuran peta yang tetap batas, sehingga diperlukan algoritma jaringan bias dan medan random Markov untuk menghasilkan unjuk kerja yang lebih baik. Berbagai kombinasi algoritma yang lain juga dimungkinkan untuk membangun konsep SLAM yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan konteks yang ada. Hingga saat ini, konsep SLAM banyak digunakan dalam berbagai bidang, misalnya untuk memetakan sebuah ruangan, contohnya museum, sekolah, kantor, bangunan, dan lain-lain. Sistem pemandu ruangan, penunjuk jalan satuan pemadam kebakaran, dan sebagainya. Dalam kajian augmented reality, pendekatan konsep SLAM sering digunakan untuk melakukan registrasi objek fisik atau nyata untuk mendapatkan model 3 dimensi. SLAM pada AR. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep SLAM mendapatkan perhatian yang semakin serius dalam komunitas AR. Dalam hubungannya dengan AR, SLAM didefinisikan sebagai sekumpulan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah estimasi pose dan rekonstruksi 3 dimensi secara simultan ketika sebuah sistem berpindah menurut lingkungannya. Penerapan konsep AR awalnya dilakukan oleh Davison dan kawan-kawan, yang mendemonstrasikan bahwa sistem dengan sebuah kamera tunggal dapat membangun sebuah model 3 dimensi dari lingkungannya sembari melacak pose kamera. Sistem tersebut menyediakan pelacakan visual yang akurat dan cepat dari sebuah kamera handheld atau wearable pada lingkungan yang tidak diketahui. Perbaikan lebih baik dilakukan oleh Murray yang mendemonstrasikan kekuatan superior dan kemampuan SLAM dalam membuat model 3 dimensi dari ribuan titik. Dalam lingkungan yang tidak dikenali, aplikasi AR tidak memiliki informasi virtual object dan overlay apa yang akan ditampilkan. Konsep SLAM diperlukan untuk membuat sebuah model 3 dimensi yang kemudian akan diregistrasi dengan objek-objek tertambah untuk dikemas ke dalam sebuah aplikasi AR. Oleh karena itu, integrasi sistem SLAM ke dalam sistem AR perlu dipertimbangkan lebih jauh. Menurut paper yang ditulis oleh Reid Meyer dalam paper Simultaneous Localization and Mapping for Augmented Reality,
2010, yaitu beberapa tantangan pengembangan metode SLAM dalam kajian AR. Integrasi yang pertama itu yaitu integrasi sensor, yaitu berkaitan dengan bagaimana sensor-sensor bekerja untuk mendukung unjuk kerja SLAM agar mendapatkan pemetaan yang lebih presisi. Dalam hal ini yaitu AR membutuhkan perhitungan posisi dan sudut pandang pengguna. Selanjutnya yaitu peningkatan visualisasi dalam lingkungan yang tidak diketahui, berhubungan dengan bagaimana SLAM bekerja pada lingkungan dalam berbagai kondisi, misalnya rekonstruksi 3D, oklusi, bayangan, dan efek-efek pencahayaan lainnya. Itu selanjutnya yang ketiga itu interaksi dalam lingkungan yang tidak diketahui, berhubungan dengan bagaimana cara menempatkan objek tertambah pada suatu lingkungan fisik. Kemudian yang keempat, model semantik. Model semantik ini yaitu berhubungan dengan bagaimana objek-objek fisik dapat ditambahkan objek-objek visual seiring dengan lingkungan yang semakin kompleks dan penyajian informasi tertambah yang semakin dinamik. Produknya yaitu yang pertama itu kan menghasilkan peta 3D dari lingkungan dunia nyata. Kemudian yang dihasilkan itu menghasilkan satu atau lebih objek virtual. Terus selanjutnya yaitu mendaftarkan satu atau lebih objek virtual tersebut yang berkaitan dengan perubahan peta 3D. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki dua kondisi. Apabila memiliki lokasi satu atau lebih objek virtual yang berkaitan dengan perubahan peta 3D, jika iya, maka dilanjutkan yaitu menerima informasi lokasi yang berkaitan dengan satu atau beberapa perangkat seluler. Tetapi jika tidak, maka kembali lagi yaitu mendaftarkan satu atau lebih objek virtual yang berkaitan dengan perubahan peta 3D tersebut. Selanjutnya yaitu setelah mengalami kondisi tersebut, setelah menerima informasi lokasi yang berkaitan dengan satu atau beberapa perangkat seluler, yaitu selanjutnya itu mengeluarkan setidaknya sebagian peta 3D ke satu atau beberapa perangkat seluler. Terus yang terakhir yaitu output data virtual yang berkaitan dengan satu atau lebih objek virtual ke satu atau lebih perangkat mobile.